terkait dengan skema alir dari penelusuran literatur atau tinjauan pustaka, di mana dapat dilakukan dengan mencari kata kunci yang berkaitan dengan topik dan dengan menggunakan operator boolean, di mana pencarian kata-kata kunci ini dapat diperoleh dengan pencocokan atau telaah jurnal dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber atau dengan membaca artikel atau jurnal. Sedangkan untuk operator boolean sendiri itu biasanya menggunakan and, or, dan not dalam pencariannya, di mana untuk penyempitan pencarian itu menggunakan not, untuk pelebaran pencarian menggunakan or, dan untuk pencarian dengan dua kata saja itu menggunakan and. Kemudian lanjutkan dengan penempatan masalah. Biasanya penempatan masalah ini kita itu lebih cenderung menganalisa faktor-faktor apa sajakah yang akan kita gunakan dalam penelusuran literatur. Misalnya siapa sajakah yang ingin kita jadikan sebagai subjek penelitian, di manakah kita melakukan penelitian dan bagaimanakah kita melakukan penelitian, dan mengecualikan faktor yang tidak ingin kita telusuri. Misalnya kita ingin menelusuri tentang anti kanker kan dengan identifikasi istilah secara saintifik, di mana kita dapat melakukan identifikasi atau istilah-istilah terkait dengan topik pembahasan serta terminologi apa sajakah yang akan kita jadikan sebagai cakupan dalam pembahasan. Dilanjutkan dengan pengembangan istilah, di mana pengembangan istilah ini terkait dengan penentuan kata kunci yang ingin kita jadikan sebagai subjek penelitian kita nantinya. Misalnya saja sinonim dari anti kanker itu adalah protein kinase. Kemudian kita dapat melakukan pencocokan literatur. Pencocokan literatur dilakukan dengan cara apakah literatur yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan standar yang ada dan memenuhi kriteria, di mana ini dilakukan agar hasil dari studi literatur yang kita lakukan itu tidak diragukan kebenarannya atau metodenya tidak diragukan dan dapat dipercayai. Kemudian dilakukan relevan pemilihan data, di mana apakah data yang kita telah jadikan sebagai literatur itu sesuai dengan topik bahasan kita. Kemudian dapat menggunakan sarana penelusuran, di mana sarana penelusuran ini dapat berupa buku, artikel ilmiah, surat kabar, esai, jurnal-jurnal akademik, maupun sumber-sumber online seperti perpustakaan online, katalog online, Google Scholar, tesis, disertasi, skripsi. Kemudian dilakukan seleksi jurnal, di mana apakah kita ingin menggunakan jurnal berbahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan kolaborasi keduanya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dilakukan juga penentuan minimal jurnal yang digunakan, misalnya 5 tahun terakhir atau 7 tahun terakhir. Kemudian dilakukan analisa dari hasil jurnal yang telah kita dapatkan atau analisa data yang kita dapatkan sesuai dengan tujuan dari topik penelitian kita. Lalu dilakukan dokumentasi atau penulisan serta penyimpanan dari hasil penelusuran literatur yang telah kita buat.